إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي أعاذني الله وإياكم إن الله عز وجل أنزل علينا دين الإسلام دينا كاملا دين الحق الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما جاء من الإسلام كما قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأرسل إلينا رسولا الصادق المصدوق لا يتكلم إلا الحق كما قال ربنا الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ما خرج مني إلا الحق فاعلموا فمن تمسك بهذا الدين وصار بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على سعادة في الدنيا وأخذ وعد الله تعالى يوم القيامة بالجنة واعلم أن وعد الله حق لا يخلف الله وعده. Wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah menurunkan atas kita agama yang sempurna, agama yang mulia, tidak memiliki kekurangan dan cacat sedikit pun juga. Agama di mana Allah tidak akan menerima yang datang dari seseorang kecuali yang berpegang dengan agama ini. Sebagaimana Allah menyebutkan, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, Islam. Barang siapa yang dia mencari panduan hidup selain Islam, Allah tidak akan menerima apapun yang datang darinya. Dan kelak dia di yaumil qiyamah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Lalu Allah mengutus kepada kita seorang nabi yang tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran. Tidak datang dari beliau dari perbuatannya kecuali kebenaran. Semua yang datang darinya kebenaran dan dia tidak berkata dengan kedustaan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tulislah, tidak akan keluar dari mulutku, yakni mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kebenaran. Ketahuilah wahai kaum muslimin, barang siapa hidup di muka bumi ini berpegang dengan Islam, berjalan dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan baginya kebahagiaan di dunia, dan kelak dia memperoleh janji Allah di yaumil qiyamah berupa surga. Ingat, Allah mengatakan janji Allah itu benar dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyelisih janjinya. Lakin ikhwati azani Allah wa iyyakum, ba'dun nas lam yaskurillahi ta'ala bil Islam.
Tapi kita jumpai sebagian manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ketika Allah masukkan ke dalam hati mereka Islam, Allah beri mereka hidayah tentang Islam, bahkan mereka lahir dalam keadaan Islam. Kama qala alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Qala ulama'una alal fitrah ay alat tauhid, alal Islam. Yang dimaksud dalam keadaan fitrah di atas tauhid, di atas Islam. Mereka tidak mensyukuri Islam. Mereka abaikan Islam. Padahal satu-satunya jalan yang menerangi manusia untuk sampai kepada Allah adalah Islam. Qala Waqi' rahimahullah ta'ala, dinal Islam nurun minallah, taraka nuran minallah ta'ala, dhalun wa mudhillun. Agama Islam cahaya yang datang dari Allah. Satu-satunya cahaya yang menuntun manusia untuk sampai kepada Allah. Meninggalkan cahaya Allah di kehidupan dunia, ia akan sesat. Dan dia akan merusak atau menyesatkan manusia. Wahai kaum muslimin, bersyukurlah dengan dinul Islam. Bersyukurlah kepada Allah dengan Islam yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua makhluk Allah pilih mereka menjadi orang-orang Islam. Padahal demi Allah, ia telah berwasiat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggalkan kehidupan dunia kecuali engkau berpegang teguh dengan Islam. Kecuali engkau berpegang teguh dengan Islam. Hatta qala Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, sampai Imam Ahmad dalam doanya dia mengatakan, Allahumma ahyini alal Islam wa ala sunnah wa amitni alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Wafatkan aku kelak di atas Islam dan di atas sunnah. Karena wallahi ya ikhwati, law kana rajul indahu kunuzad dunya atau indahu malakut bal huwa minal jabarut walakinna laysa indahu dinal rahmah ay dinal Islam la ya'rifa dina wa la yasta'milu ma kana ja'a minal Islam fakan indallahi ta'ala minal khusran. Jika seorang hamba memiliki berbagai macam kekayaan duniawiyah, memiliki berbagai macam kekuasaan di kehidupan dunianya, memiliki apa yang dia maui dari urusan-urusan dunianya, tapi dia tidak mengenal tentang agamanya, dia tidak mengamalkan yang datang dari Islamnya, dia telah di yaumil qiyamah masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyebutkan, idza ra'aitar rajula kanatid dunya indah. Bila engkau melihat seseorang, dunia ada di sisinya, bal tahta rijlaihi kunuzud dunya, di telapak kakinya mengeluarkan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia, walakinna la ya'rifu dina, tapi dia tidak kenal agamanya. Wala yasta'milu bima ja'an nabiyyi, tidak mengamalkan yang datang dari nabinya. Fakana hayatu jafa, demi Allah hidupnya itu kering, hidupnya tidak punya arti. Bal idza ra'aita ar-rajula laysa indahu syai' minad dunya lakin yatamassaku bihadzal din, tapi bila engkau melihat ada seseorang tidak punya perkara apapun dari dunia kecuali sedikit, fakir dia, miskin dia, makan mungkin hanya sehari satu kali atau 2 hari sekali baru dia makan. Dia tidak punya tentang dunia, tapi dia memiliki agama Allah. Ia mencintai Allah, ia mencintai Rasulullah, ia mencintai Islam, ia mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, karena dia tahu yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin memudaratkan dirinya dan tidak akan mungkin memudaratkan orang lain di hadapannya. Maka dia menjadi orang yang berbahagia. Maka dia menjadi orang yang berbahagia, kama qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar ibn Abdul Aziz menyebutkan, wallah, demi Allah, laula a'tani Allah ta'ala bihayati dunya illa hidayat al-Islam wa tamassaku bih lakafatni. Seandainya Allah tidak memberi aku di kehidupan dunia ini semua urusan dunia kecuali Islam dan berpegang teguh aku dengannya, cukup bagi diriku. Cukup bagi diriku. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati meninggalkan kehidupan ke dunia kecuali engkau dalam keadaan berpegang dengan Islam. Allah tidak mengatakan kecuali engkau dalam keadaan kaya raya, kecuali engkau dalam keadaan memiliki jabatan,
kecuali engkau dalam keadaan dipuji dan dipuja manusia. Kalla summa kalla, tidak. Tapi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum, ingat, bukan perkara ringan berpegang dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita al-mutamassiku bihadzal din, yakni sayakunu fi akhir zaman al-mutamassiku bidinil Islam kaqabidi alal jamar atau kama qala alaihi salatu wasalam. Akan datang satu masa di akhir zaman nanti berpegang dengan Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mendatangkan kesejukan ini, berpegang dengannya seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Jangan lepaskan wahai kaum muslimin. Pegang Islam dengan baik. Jangan lepaskan. Kan Nabi telah mengingatkan kepada kita wa sayakunu fi akhir zamani min ummati rajulun yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Dan akan datang di akhir zaman di antara umatku seseorang paginya beriman, sorenya ia tinggalkan keimanannya. Sorenya beriman, ia tinggalkan paginya keimanannya. Wallahi ia tidak lakukan kecuali kecelakaan. Dan Nabi kita menyebutkan ya biudina bidunya al-qalilah, itu dia lakukan karena dia ingin tukar nilai agama yang tinggi ini dengan dunia yang cuma sedikit. Wahai kaum, bersabarlah dengan Islam. Bersabarlah dengan yang datang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mereka yang bersabar di atas Islam, mereka yang mendapatkan kemenangan di dunianya dan di akhiratnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ومن صار على نهجه ومن صار على منهجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي أعزني الله وإياكم قبل أن نختتم في خطبة السنة هذا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Sebelum kami akhiri khutbah yang kedua ini, kami berwasiat kepada diri kami dan kepada saudaraku yang kami cintai karena Allah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah. Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Benar-benar tinggalkanlah larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar-benar kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Yang kedua ya ikhwati azanillah wa iyyakum, tinggalkan terlalu panjang berangan-angan. Akhi fillah azanillah wa iyyakum, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan di antara yang menyebabkan kerasnya hati manusia, jauhnya hidayah dari dirinya, dan ilmu tidak akan singgah dalam hatinya, karena terlalu memiliki panjang angan-angan. Tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Akhi, dunia bukan tempat yang lama. Dunia tempat yang sejenak. Apa yang kita fikirkan? Apa yang kita pikirkan? Apa kita menginginkan semua dunia? Akhi, dunia tidak akan mengenyangkan perut kita. Dunia tidak akan menghilangkan dahaga yang ada di lisan dan di tenggorokan kita. Wallahi tidak. Karena memang dunia bukan tempat yang pantas untuk ditinggali selama-lamanya. Karena itu Allah mengingatkan kita, kita akan berakhir di kehidupan dunia. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini fana, akan sirna. Lalu berpanjang angan-angan dengan dunia, kita rugi. Gunakan usia kita untuk sesuatu yang bermanfaat untuk negeri di mana Ali ibn Abi Thalib pernah berpesan kepada kita. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kaum muslimin, di antara manusia wa minan nasi hum abnaud dunya wa abnaul akhirah, mereka ada yang menjadi anak-anak dunia dan di anak-anak akhirat. Maka beliau berkata kun, jadilah kalian abnaul akhirah, anak-anak akhirat yang hidupnya terus akan kekal. Jangan terlalu panjang tentang dunia. Akhi,
Minta kepada Allah keberkahan di kehidupan dunia. Cukup bagi kita. Bila Allah beri kita usia yang pendek itu kemudian barakah, lebih baik. Bila Allah berikan kepada kita kesederhanaan dalam masalah harta tapi barakah, itu lebih baik. Jangan panjangkan angan-angan kita tentang permasalahan dunia. Dan yang ketiga, perbanyaklah pengingat penghancur kelezatan dunia. Sebagaimana pesan Nabi kita kepada kita, aksiru dzikraha dimalladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat penghancur kelezatan dunia. Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah. Apa yang bisa menghancurkan kelezatan dunia itu ya Rasulullah? Qalal maut. Beliau mengatakan mati. Mati ya ikhwati. Kita akan mati. Siapapun kita akan mati. Bahkan si mati itu pun mati. Kama qala alaihi salatu wasallam idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara. Bila ahli surga telah masuk ke surga semuanya, ahli neraka telah masuk ke neraka semuanya, Nabi menyebutkan maka Allah serupakan kematian dengan seekor kibas. Fadubihat bainal jannati wan nar famatal maut. Kibas disembelih di antara neraka dan surga. Di antara surga dan neraka matilah si mati. Siapa yang mau selamat dari mati? Siapa yang bisa selamat dari mati? Tidak ada. Para malaikat akan mati. Karena mereka makhluk Allah. Para nabi dan rasul mereka telah wafat. Orang-orang saleh, orang siddiqin yang berjuang di jalan Allah menasihati manusia, mereka juga mati. Jangan lupa iblis pun akan mati. Jangan lupa orang-orang jahat pun akan mati. Kita tidak tahu kita berada di barisan yang mana. Maka kami berwasiat tempatkan diri kita di barisan orang-orang yang dicintai oleh Allah, agar kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lalai dari kematian. Jangan coba-coba berbuat kemaksiatan walaupun sedikit. Kita tidak tahu kapan mati menjumpai kita. Kita khawatir dalam keadaan maksiat kemudian mati. Kita khawatir dalam keadaan durhaka kepada Allah kemudian mati. Na'udzubillah. Waspadalah wahai kaum muslimin dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang punya jiwa pasti mati. Idza ja'al mautu bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Jika kematian nanti datang dan pasti datang, kalian mencoba lari tidak bisa. Kita nggak bisa lari. Yang bisa kita lakukan persiapkan diri kita. Ketika tamu kematian menjumpai kita, sambut dengan senyuman agar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari sekarang beribadah karena Allah. Ikhlaskan niat kita, sadarkan diri kita, kita hamba. Jika bukan karena rahmat Allah, maka kita bukan siapa-siapa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna min kaidi sayatina wal kafirina wal munafikina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimus salam.